Iya, kembali hadir bersama JGJ Istimewa. Yuhu, wey, kali ini kita akan bermotovlog ria teman-teman. Karena kemarin kayaknya udah lama nggak motovlog ya. Dan pilihan kali ini liputan motovlog jatuh pada daerah Kota Gede Yogyakarta, tepatnya di Gang Soka ini teman-teman. Wah, nanti saya singgung sedikit tentang sejarah dari Kota Gede itu tersebut. Tapi yang ingin saya memperlihatkan adalah di Gang Soka ini, teman-teman bisa lihat ya, ini sudah bisa dilewatin. Oh, sudah bisa, memang bisa dilewatin sepeda motor, jadi pelan-pelan aja. Di sini banyak bangunan-bangunan yang sangat keren ya, arsitekturalnya. Ini salah satunya, ini ada lawang ijo namanya, karena semuanya warnanya hijau. Di dalamnya itu ini kayak galeri, resto, dan apa ya, kayak butik gitu. Nanti kita bisa lihat di sana ada kayak namanya Kopi Kamu. Jadi intinya jadi satu gitu. Dalamnya cukup antik lah. Dan bangunan ini sering banget dijadikan foto apa ya, foto-foto session lah buat anak-anak muda begitu. Tapi tidak hanya itu juga, di sepanjang jalan ini teman-teman biasanya juga ikut foto-foto dengan bangunan-bangunan lama yang ada di kiri ini. Nah, ini juga ada langgar. Itu dulunya tempat untuk sholat berjamaahnya masyarakat Kota Gede zaman dulu, itu ada langgar di situ. Dan ini bangunannya memang selanggam ya teman-teman ya. Selanggam itu kayaknya wajah arsitekturalnya itu sama. Jadi sejenis gitu. Jadi bangunannya itu masih zaman-zaman kerajaan gitu, Mataram kuno. Karena memang zaman dahulu Kota Gede itu merupakan apa ya, ada peninggalan sejarah kerajaan Mataram kuno gitu teman-teman. Wow. Dan ini kita bisa lihat ya, tembok-temboknya. Wah, ini zaman dulu banget ya. Dan kita bisa lihat ya, di sini ada rumah. Waduh, ini cukup. Kalau di YouTube ini rumahnya cukup angker teman-teman. Wah, ini namanya kalau di YouTube itu rumah pocong Mbah Sumi. Biasanya ini ada tulisannya tuh rumah Indise ya. Sekarang tidak boleh diliput YouTube karena mungkin ada pergejolakan apa gitu. Nah, ini dulu rumah kisah tanah Jawa sama Sarawijayanto itu yang suka cerita-cerita horor, teman-teman yang suka cerita mistis. Di situ pernah liputan. Pokoknya teman-teman ikutin aja di YouTube, nanti banyak itu pokoknya rumah pocong Mbah Sumi gitu ya. Itu letaknya di sini teman-teman, di Gang Soka, dan tepatnya di Kota Gede ini teman-teman gitu. Dan di sepanjang Gang Soka kita bisa lihat ya, selain bangunannya kanan kiri itu cukup apa ya, cukup apa itu namanya, arsitekturalnya tuh sangat khas. Tapi dia juga pavingnya itu juga ditata rapi ya. Intinya di gang ini tuh pavingnya udah ditata rapi dan bersih ya teman-teman di gang ini ya. Waduh. Jadi teman-teman biasanya ada juga yang prawedding di sini teman-teman. Jadi dia menggunakan gang-gangan ini terus mencari apa itu namanya, background yang oke. Lalu dia melakukan foto session di salah satu spot yang ada di gang ini. Begitu teman-teman. Nah, tapi tidak hanya itu juga, di sepanjang jalan ini juga banyak-banyak rumah warga yang dijadikan untuk ya, ada yang buka warung, tempat tinggal, dan lain-lain gitu teman-teman. Dan ini kita coba untuk lihat ya, ini salah satu pertigaan. Ada apa di kanan ya, sama ini masih sama ya, permukiman gitu, permukiman Kota Gede Gang Soka gitu. Dan memang yang ditonjolkan di sini yaitu tadi teman-teman, arsitekturalnya yang masih peninggalan sejarah kerajaan Mataram kuno itu teman-teman, seperti itu. Wah, ini keren banget ya. Ini kalau teman-teman berdiri di tengah ini terus ikut foto gitu, ini keren banget nih ya teman-teman. Kita bisa lihat ya, jendela-jendelanya, tralisnya itu loh masih jadul banget, dan ini masih kayu-kayu ya kan. Memang kalau menurut saya ya harus dipertahankan seperti ini ya. Tapi ada coret-coretan yang sangat ini vandalismenya jelek banget ya. Jadi teman-teman jangan vandalisme lah kalau di bangunan cagar-cagar budaya kayak gini, mending dirawat aja ya kan. Biarin sebenarnya dibiarin kayak agak-agak terbengkalai gini sebenarnya bagus teman-teman. Ini estetik banget karena ini kita bisa lihat ya, jendelanya estetik banget, dan tembok-temboknya sebenarnya estetik untuk dibuat foto-foto gitu teman-teman. Dan kita coba intip ya, ada apa nih. Ini langsung ke pekarangan rumah warga gitu teman-teman. Waduh, keren banget ya.
Lalu kita lihat sebelah kanan, wah ini juga biasanya dijadikan tempat foto ya kan, kayak apa itu namanya, kayak pintu jadul, tembok-tembok jadul. Wah banyak banget yang prewedding di sini teman-teman. Wah pokoknya ini daerah Kota Gede Gang Suka itu keren banget. Dan teman-teman kalau memang apa ya lagi di Jogja dan bisa kemana-mana, bisa jalan-jalan, menurut saya harus mampir ke sini. Ini kalau Gang Suka diteruskan di sana nanti ada namanya Bendung Lepen. Nah Bendung Lepen sudah saya pernah liput ya di video saya, mungkin teman-teman cari aja Bendung Lepen, itu ada, itu isinya ikan-ikan, itu ada di setelah jalanan ini nanti belok kanan. Wah itu teman-teman gitu, tapi kali ini kita akan belok kiri ya, karena kan kita udah pernah ngeliput yang Bendung Lepennya yang sebelah kanan. Nah ini adalah jalan akhir dari Gang Suka itu tersebut. Nah nanti di sebelah kanan ini ada kayak rumah bibit ya, rumah apa ini istilahnya, apa ini, kebun lah, kebun awon gitu, isinya bibit-bibit dan ada apa ya, angkringan-angkringan di dalamnya, pokoknya enak banget. Nah langsung kita lanjut ke Kampung Sayangan ya teman-teman. Nah ini di kampung ini langsung sebenarnya ini masih satu wilayah, wilayah Kerajaan Mataram kuno. Kalau teman-teman tahu Masjid Mataram kuno ya kan, itu dulu juga saya pernah liput, itu di sini juga. Pokoknya ini intinya nyambung jadi satu gitu. Teman-teman tersesat aja di sini karena memang ya seperti ini. Nah, sedangkan di bagian daerah sini tuh sudah rumah-rumah warga ya ini. Nah, kanan kiri rumah warga, tidak seperti yang di Gang Suka tadi. Kalau yang di sini sudah benar-benar permukiman warga yang isinya warga masyarakat Kota Gede itu teman-teman, seperti itu. Nah untuk sejarah sendiri ya kan, Kota Gede itu dulunya merupakan sebuah kota lama yang terletak di Jogja ya, bagian selatan, yang kalau secara administratif itu terletak di Kota Jogja bagian Bantul gitulah intinya kota kuno lah kalau apa itu namanya Kota Gede itu. Jadi dulu di Kota Gede itu bekas ibu kota Kerajaan Mataram Islam yang berdiri tahun 1532 Masehi gitu. Nah Kota Gede itu juga merupakan daerah budaya dengan banyak peninggalan sejarah yang terlibat dengan kerajaan dulu juga, dan arsitekturnya masih ini ya, masih terlihat sekali ya dari bangunan-bangunan yang ada gitu teman-teman. Jadi zaman Kerajaan Mataram Islam pada waktu itu, pemerintahan Panembahan Senopati Kota Gede itu menyisakan peninggalan arkeologis yang jauh lebih bermakna gitu, karena di sini memang ada itu ya, ada situs yang tetap dipertahankan itu teman-teman, yaitu masjid Kota Gede itu yang gede banget itu, yang bangunannya menurut saya tidak seperti masjid kayak langgar, kayak pendopo gitu, tapi itu dimana masjidnya itu dari tahun 1856 sampai tahun 1926 itu masih bagus lah, intinya digunakan pada tahun-tahun tersebut gitu teman-teman. Dan kali ini kita bisa lihat ya, motovlog ini sudah berada di jalan aspal ya, udah hampir keluar dari Kota Gede, tapi ini masih di Bantul teman-teman. Jadi ini sudah menuju ring road, sudah tidak ada peninggalan arsitektural yang kayak Kerajaan Mataram Islam itu teman-teman. Dan kita akan terus susuri ya, mungkin sampai menit ke-10 ya ini motovlognya. Kita coba bagaimana kondisi kondisi kendaraan masyarakat yang ada di sini. Dan di sini memang cukup sepi ya, karena memang permukiman warga ya, bukan jalanan umum gitu. Dan ini nanti tembusnya langsung ke ring road barat, ring road timur. Nanti tembusnya langsung ke ring road timurnya Yogyakarta. Kok ring road timur? Ya benar ya, ring road timur, bahkan pokoknya ring road bagian pojok lah, intinya di situ teman-teman. Ring road timur dan selatan ya, pokoknya di pojok situ nanti langsung keluar gitu teman-teman. Dan ini benar-benar permukiman gitu. Jadi teman-teman kalau ingin melihat Jogja dari sudut pandang Kerajaan Mataram Islam, datang aja ke daerah Kota Gede ya, karena ini selain bangunan-bangunan arsitektural tadi, juga di Kota Gede itu juga ada pasar Kota Gede teman-teman. Di situ juga banyak yang jualan jajanan juga, lalu apalagi ya, banyak kok sebenarnya wisata-wisatanya yang khas gitu. Dan di beberapa video saya juga saya juga pernah meliput beberapa kayak resto gitu, tempat makan kayak Kopi Lumbung Mataram, terus
apalagi ya kayak peninggalan Masjid Agung, lalu Bendung Lepen. Wis pokoknya intinya kota gede itu luas dan wisatanya banyak lah. Jadi di Jogja itu wisatanya nggak melulu tentang Malioboro, terus Taman Sari. Ternyata di kota gede itu juga ada peninggalan sejarah seperti itu teman-teman. Gitu teman-teman. Masjid Ageng dan apalagi tadi pasar kota gede lah, intinya gitulah. Dan itu di depan sana itu sudah hampir ring road ya, itu ring roadnya Jogja. Jogja tuh gampang sebenarnya, ring roadnya kota gitu doang, dan kota Yogyakarta tuh bener-bener kota gitu teman-teman. Jadi semoga teman-teman mendapatkan informasi lebih dari video ini. Umpama ada salah kata atau teman-teman mau nambahin tentang sejarah kota gede, monggo di komen, saya tunggu ya kan, supaya teman-teman lain juga bisa mendapatkan informasi lebih. Begitu teman-teman. Kalau begitu sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.